Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini, saya akan menyajikan satu topik yang sangat penting, menarik, kontekstual, dan juga relevan dengan isu-isu yang terjadi pada saat ini. Dan topik yang akan saya sajikan bagi Bapak Ibu Saudara ialah tentang ada apa dengan Pendeta Gilbert Lumuindong. Sekali lagi, topik kita pada kesempatan ini ialah ada apa dengan Pendeta Gilbert Lumuindong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa hari terakhir ini, nama Pendeta Gilbert Lumuindong menjadi viral dan menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Tentu kita bertanya, ada apa sehingga nama Pendeta Gilbert Lumuindong menjadi pembicaraan yang begitu viral dan hangat di media sosial, dan beragam argumentasi, beragam diskusi, beragam respon dan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumuindong. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik perhatian banyak orang. Kenapa? Ya, karena kita tahu bersama bahwa Pendeta Gilbert Lumuindong adalah salah seorang tokoh yang populer, ya, terkenal dengan gaya khotbah yang begitu luar biasa, juga postur tubuh yang tambun, serta pemahaman yang begitu luar biasa tentang firman Tuhan. Dan Pendeta Gilbert Lumuindong ini bukan saja dikenal di dalam negeri, tetapi juga beliau dikenal oleh gereja-gereja yang ada di luar negeri. Sehingga ketika Pendeta Gilbert Lumuindong menjadi satu pembicaraan publik, maka serentak banyak orang menarik atau menaruh perhatian kepada beliau. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya akan men-share sebuah video yang menjadi pemicu atau pemantik sehingga nama Pendeta Gilbert Lumuindong menjadi trending topik di media sosial serta viral, ya, viral dalam pembicaraan netizen. Oleh karena itu saya ingin men-share terlebih dahulu video berikut ini bagi Bapak Ibu Saudara, agar kita bisa paham kenapa atau ada apa dengan Pendeta Gilbert Lumuindong. Selamat menyaksikan video berikut ini. Pak Anies, saya Pendeta Gilbert Lumuindong mau mengucapkan Eid Milad, selamat hari jadi. Pak Anies telah menjadi berkat besar buat Kota Jakarta, dan selanjutnya saya juga percaya akan menjadi berkat besar bagi Indonesia. Kita doakan Pak Anies terus berhikmat, terus bijaksana, dan menjadi pemimpin yang luar biasa dalam keluarga, menjadi suami yang hebat, menjadi orang tua yang membawa dampak yang luar biasa buat anak-anaknya. Kami bangga dengan Pak Anies. Doa kami tetap menyertai, kiranya Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, yang kami imani dalam Kristus Yesus, selalu menyertai Pak Anies. Sekali lagi, Eid Milad dan selamat hari jadi. Tuhan memberkati. Shalom. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu video yang
saya tayangkan kepada Bapak Ibu Saudara yang berisi pernyataan langsung dari Pendeta Gilbert Lumindong terkait dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI, di mana Pendeta Gilbert Lumindong ya mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Anies. Dan menurut saya itu sah-sah saja ya. Rupanya pernyataan lanjutan dari Pendeta Gilbert inilah yang menimbulkan pro dan kontra, reaksi yang sangat luar biasa oleh netizen, oleh berbagai pihak, yaitu pernyataan lanjutan setelah Pendeta Gilbert mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Anies Baswedan. Pernyataan selanjutnya lah yang telah menimbulkan reaksi publik yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memberikan tanggapan terhadap apa yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert Lumindong terkait dengan kinerja atau prestasi dari Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan terlebih dahulu tanggapan atau respon dari Nabi ke-26. Saya percaya Bapak Ibu Saudara masih ingat Nabi yang ke-26 siapa? Dia adalah Joseph Paul Zhang. Ya. Rupanya Paul Zhang juga memberikan reaksi yang sangat luar biasa terhadap pernyataan Gilbert Lumindong berkaitan dengan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan men-share video berikut ini. Pernyataan dari Joseph Paul Zhang, Nabi ke-26. Mari Bapak Ibu Saudara kita saksikan video berikut ini. Saya akan men-share-nya lagi bagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Judulnya adalah Anies punya anjing lain bernama Gilbert. Kuk kuk kuk, kemari kuk kuk kuk, ayo lari lari. Gila ini ya, Gilbert lu ya. Gilbert dibahas terus. Iya, soal ini orang gila bener ya, Gilbert tuh ya. Hari ini dia puji-puji Anies dengan luar biasa sekali ya. Saya heran ya, saya mau kasih angkat dulu nih sama saudara yang di sini ya. Yang mau menjawab boleh ya, resen ya. Yang mau jawab resen, suka duka Anda bersama dengan Anies Baswedan ya. Sebab hari ini Gilbert berkata bahwa Anies Baswedan adalah berkat terbesar dari Tuhan untuk Jakarta dan Indonesia. Siapa setuju? Silakan kasih komentarnya. Saya sampai bingung. Hah? Ini benar-benar anjingnya Anies bener ini ya. Siapa yang setuju ya? Silakan. Yang setuju katakan semprul. Bingung saya, Anies Baswedan ada berkat terbesar bagi Jakarta. Kelihatan bener ya. Kelihatan bener si Gilbert ini ternyata adalah seorang dogi ya, adalah seekor dogi. Kelihatan bener ya. Inilah ya. Inilah yang saya bilang sama saudara dari kemarin ya. Ini ya. Betapa bahayanya pendeta yang berpolitik. Anda lihat Gilbert sekarang, karena Komarudin itu kan katanya pendeta juga. Dia bikin partai politik mereka. Itu mau apa tujuannya? Mau mendukung Anies Baswedan ini. Hati-hati ya. Saudara-saudara ya, saran saya seperti halnya dengan kemarin GBDI. Kemarin ya saya sudah kasih tahu ya bahwa GBDI ini ya, jemaat GBDI ya, semua yang terlibat akan mendapatkan kutuknya Ahok. Sama ya dengan jemaatnya Gilbert. Anda amatin ya. Orang-orang yang bersama dengan Gilbert akan ikut menanggung darahnya Ahok, menanggung kutuknya Ahok. Orang benar yang difitnah, ya, dan sementara tidak ada hasil fitnahnya itu nggak ada hasil apa-apa. Hanya demi uang yang seperak dua perak saja, Gilbert jilat pantatnya Anies, sak kremi-kreminya, sak tai-tainya, saudara. Ngeri ya? Saya sampai bingung loh saat Gilbert ngomong bahwa Anies ini berkat bagi Jakarta. Dan benar ini, bangsat bener ya si Gilbert ya, tega berdusta ya.
berkat bagi dia, iya mungkin Anies ngasih uang ya sama si Gilbert. Tetapi apakah benar Anies itu berkat bagi Jakarta? Lalu Jakartanya tambah banjir begitu kok, Jakartanya tambah hancur kok, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menyaksikan tanggapan atau respon yang sangat pedas, ya sangat kasar dan juga sangat garang yang disampaikan oleh Nabi ke-26 yaitu Joseph Paul Jang. Memang begitulah suara Nabi katanya ya, bahwa itu akan membuat telinga merah orang yang mendengarkan pernyataan-pernyataannya. Dan kita lihat, kita saksikan, kita mendengarkan bagaimana Joseph Paul Jang memberikan satu respon yang sangat emosional dan juga ya sangat kasar dalam video yang sudah saya tayangkan bagi Bapak Ibu Saudara kepada Pendeta Gilbert Lumindong. Dan kita berharap bahwa apa yang dikatakan oleh Joseph Paul Jang, walaupun dalam aspek komunikasi ya kurang pas, kurang etis, karena mengaitkan Pendeta Gilbert dengan binatang, itu saya pikir terlalu emosional yang disajikan oleh Paul Zhang dalam konten YouTube-nya. Dan saya kurang sependapat dengan Joseph Paul Zhang dalam cara menyampaikan satu reaksi terhadap apa yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert Lumindong bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi berkat besar bagi Jakarta dan juga Indonesia. Tentu pro kontra ini selalu ada di antara kita semua. Namun Bapak Ibu Saudara, memang sebagai seorang hamba Tuhan, kita sangat menghormati Pendeta Gilbert Lumindong karena beliau tentu telah menjadi berkat bagi banyak orang dalam pelayanannya. Tetapi sangat disayangkan pernyataan beliau pada momentum di mana Gubernur DKI yaitu Bapak Anies Baswedan akan berulang tahun, dan dalam momentum tersebut Pendeta Gilbert mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gubernur DKI. Tentu itu tidak salah, itu bagus, itu sangat baik apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert, dan oleh siapapun juga ya dia punya hak untuk mengucapkan turut bersuka cita bersama dengan orang yang berulang tahun, khususnya Gubernur DKI Jakarta, dan tentunya gubernur kita semua juga ya. Pak Anies Baswedan adalah gubernur kita semua, terlepas dari apapun persoalan yang lalu. Anda dan saya, kita semua yang tinggal di DKI Jakarta, kita harus mengakui, menerima bahwa memang Gubernur DKI Jakarta adalah Bapak Anies Baswedan. Dan sebagai warga negara, warga masyarakat yang ada di DKI Jakarta, ya kita bersama Pendeta Gilbert mengucapkan selamat ulang tahun bagi Pak Anies. Saya pikir itu tidak salah. Namun Bapak Ibu Saudara, pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumindong bahwa Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan anugerah Tuhan, berkat Tuhan bagi Jakarta dan Indonesia pada umumnya, ini yang menjadi polemik. Kenapa menjadi polemik? Tentu orang akan mengaitkan Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, karena dalam pilkada yang lalu memang Anies Baswedan menggunakan cara-cara yang tidak etis, cara-cara yang tidak manusiawi, cara-cara yang sangat tidak baik, tidak elok dalam politik di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, sehingga itu melukai perasaan banyak orang, baik yang Muslim maupun terlebih khusus orang-orang Kristen yang ada di DKI Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena Anies Baswedan menggunakan politik yang jelek, politik yang buruk untuk mencegal Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan
Bapak Ibu Saudara, itu menjadi pemberitaan yang luar biasa di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, ketika Pendeta Gilbert Lumuindo mengatakan bahwa Anies Baswedan menjadi berkat besar bagi Jakarta, orang akan bereaksi secara negatif. Kenapa? Karena memang secara real, nyata, kinerja Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, tidak ada sama sekali yang bisa dikatakan bahwa Pak Anies Baswedan itu menjadi berkat bagi ibu kota negara, bagi Jakarta, bagi DKI Jakarta. Kenapa? Faktanya banjir kembali menjadi ancaman bagi masyarakat DKI Jakarta. Persoalan sampah, kemacetan, dan persoalan-persoalan yang lain terus terjadi di era kepemimpinan Pak Anies Baswedan, sehingga membuat masyarakat DKI Jakarta tidak puas, ya, tidak simpati dengan kepemimpinan Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tidak lebih baik, justru apa yang dibangun oleh Ahok tidak dilanjutkan oleh Anies Baswedan, justru merusak. Itu sebabnya ketika Gilbert Lumuindo mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan menjadi berkat besar bagi Jakarta dan Indonesia, ini merupakan satu pernyataan yang menurut kebanyakan orang tidak waras, tidak biasa, dan hanya Pak Gilbert yang tahu kenapa dia mengungkapkan pernyataan tersebut. Karena bagi banyak orang secara objektif, Pak Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta tidak ada prestasinya. Sehingga reaksi negatif selalu diungkapkan oleh publik ketika bicara soal Bapak Anies Baswedan. Apalagi ada seorang tokoh yang populer di Indonesia, seorang hamba Tuhan seperti Gilbert Lumuindo mengatakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, maka Pendeta Gilbert Lumuindo menjadi bulan-bulanan banyak orang di media sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa motif di balik pernyataan Pendeta Gilbert Lumuindo bahwa Anies Baswedan adalah berkat besar bagi Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Kita tidak tahu apa yang ada dan mengapa Pendeta Gilbert Lumuindo mengatakan itu kepada publik. Tetapi sebagai warga DKI, tanggung jawab kita sesuai dengan firman Tuhan, berdoalah bagi kota di mana Tuhan menempatkan kita. Dan kalau kita bicara berdoa untuk kota di mana Tuhan tempatkan kita, maka kita harus berdoa juga bagi pemerintah di mana kita ada. Karena Tuhan bilang dalam firman-Nya, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Dan sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab untuk paling tidak mendoakan pemerintah, supaya pemerintah yang ada betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya secara benar dan bertanggung jawab, serta berkeadilan. Dan ketika pemerintah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, tidak memperlihatkan suatu kinerja yang memuaskan, maka tentu ini menjadi persoalan tersendiri secara sosial bagi masyarakat DKI Jakarta. Nah, karena itu ketika Pendeta Gilbert seakan-akan membela Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, dengan argumentasi yang begitu melukai perasaan orang Kristen dan mengaitkan itu dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, ini menjadi satu polemik tersendiri. Artinya apa? Artinya orang Kristen di DKI Jakarta belum bisa menerima, ya, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Politik jahat yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu sungguh-sungguh membekas, dan banyak orang Kristen dan juga
orang Muslim yang tinggal di DKI Jakarta belum bisa menerima hal itu. Itu sebabnya ketika Pendeta Gilbert Lumuindo mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan berkat besar bagi Jakarta, ini menjadi sesuatu yang kontraproduktif dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, ya kita bersyukur bahwa kita punya pemerintah. Karena Alkitab katakan pemerintah itu adalah wakil Allah yang harus kita hormati, harus kita dukung. Tetapi ketika pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya tidak sesuai, maka sebagai gereja Tuhan, memang kita harus berdoa bagi pemerintah supaya Tuhan bekerja dalam cara Tuhan yang ajaib untuk menyadarkan pemerintah supaya menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berpikir bahwa dengan viralnya nama Pendeta Gilbert Lumuindo dalam beberapa hari terakhir menjadi trending topik di berbagai platform media sosial, maka sangat disayangkan ya kenapa Pendeta Gilbert Lumuindo mengeluarkan pernyataan seakan-akan dia melupakan begitu saja peristiwa 2017 yang menyebabkan Basuki Cahayapurnama, Ahok itu masuk penjara. Dan tadi dalam video tanggapan Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang bahwa kutuk Ahok itu akan menimpa Pendeta Gilbert Lumuindo dan jemaat yang dipimpin oleh Pendeta Gilbert Lumuindo. Saya pikir itu terlalu berlebihan yang disampaikan oleh Nabi ke-26. Tapi itu urusan lain, karena memang kita tahu betul bahwa pada saat Ahok diadili dan dimasukkan dalam penjara, ada pernyataan Ahok yang sangat luar biasa dan selalu diingat oleh publik, yaitu bahwa siapapun yang menzolimi Ahok, maka dia berurusan dengan Tuhan yang Maha Esa. Dan Tuhan akan mempermalukan satu persatu dari mereka. Dan kutuk, dianggap kutuk, ya pernyataan Ahok tersebut sudah menimpa orang-orang yang memang selama era Ahok memojokkan, menjatuhkan Ahok satu demi satu berpulang ke Ramhatullah. Nah, ini selalu dikaitkan. Nah, hari ini kita lihat lagi, kita dengar lagi Joseph Paul Zhang, Nabi ke-26, ya, menyatakan kembali kutuk Ahok tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian akhir dari video ini, saya berharap supaya mari kita sebagai hamba Tuhan bersikap bijak dan objektif pada saat kita ingin menyampaikan gagasan, ide, pikiran kepada publik. Kita memikirkan terlebih dahulu dampaknya sebelum kita mengeluarkan atau menyatakan argumentasi kita, pendapat kita, pikiran kita kepada publik. Kita harus memikirkannya terlebih dahulu, memilih dan menempatkan kata-kata bijak agar tidak menjadi konflik pro kontra, ya, dan dampaknya menjadi negatif. Ya, apa yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert, walaupun tujuannya baik, tetapi karena tidak dipikirkan terlebih dahulu atau tidak diolah terlebih dahulu apa yang mau disampaikan kepada publik, sehingga itu menjadi bumerang bagi Pendeta Gilbert Lumuindo. Ia dibully oleh berbagai pihak, ya, tulisan-tulisan di media sosial tentang Gilbert sangat negatif. Nah, oleh karena itu, bagi kita pelajaran ialah bahwa lebih berhati-hati lagi, lebih bijaksana lagi dalam mengungkapkan, mengekspresikan gagasan, ide atau pikiran kita kepada publik. Karena memang itu adalah hak kita untuk mengekspresikan kepada publik, tetapi harus dipikirkan terlebih dahulu supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian Bapak Ibu Saudara,
pernyataan yang ingin saya ulas sampaikan bagikan bagi Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, dan shalom untuk kita semua. Amin.